Selamat malam. Hari ini 8 Maret 2024. Ada NFT nanti malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum dimulai minta tolong di-subscribe buat teman-teman yang baru dapat channel ini dan nyalain notifikasinya. Lalu jangan lupa di-like video ini biar video ini bisa jadi acuan gitu ya, minimal penambah analisa gitu. Baik, Gold hari ini atau saat ini, saat video ini dibuat, Gold di H1 lagi bikin bearish candle dan udah dua berturut-turut indecision candle. Ya, jadi NFP-nya itu nanti malam bakalan seperti apa gitu. Kita juga nggak tahu. Tapi berdasarkan hasil data dari NFP sebelumnya dengan forecast hari ini, di mana data sebelumnya itu 353K dan forecastnya hari ini itu hanya 198. Artinya ada penurunan nilai ya, ada penurunan nilai dari nilai sebelumnya. Jadi jika nilainya sama dengan atau lebih besar dari 198K ya, maka ada kecenderungan gold bakalan turun. Tapi kalau lebih kecil gold bakalan naik ya. Atau gampangnya dari news, kalau misalnya hasilnya negatif gitu ya, maka gold terbang, kalau hasilnya positif goldnya turun. Oke, Se- sederhananya seperti itu gitu ya. Oke, gold cukup ngeselin ya bisa dibilang karena beberapa kali gua kena gulung kemarin. Gerakannya cukup gila ya bisa dibilang teman-temannya dari sejak CPI kemarin gitu ya. Om Powell bilang kalau interest rate-nya diturunin, dipangkas dan sebagainya gitu, inflasinya bakal ditahan dan seterusnya. Akhirnya goldnya terbang. Ya cukup ngeselin ya. Beberapa kali ya walaupun tektok ya, pas turun kita dapat, pas naik kita dapat, kena SL dan seterusnya. Oke, dari CPI kemarin kita cukup dan belajar gitu ya bahwa marketnya itu cukup bahaya untuk di fase-fase sekarang ini gitu. Marketnya di Februari ini cukup, sorry, di Maret ini cukup galak gitu ya, gacor banget, naik turunnya kenceng gitu. Oke, NFP nanti malam mau kayak gimana bisa dilihat teman-teman semuanya ya. Jadi gold itu sudah break dari all time high-nya yang kita tahu kalau misalnya harga sebelumnya all time high-nya itu ada di 2074 gitu atau 75 lah ya, dan sudah di breakout. Oh sorry, bukan ini yang gue marking, ini. Nah oke, okay, 2074 karena gue ingetnya segitu harganya. Nah kalau untuk NFT nanti malam atau sebentar lagi, ada peluang nggak sih untuk kita ambil sell atau justru kita nunggu buy limit untuk trade NFT nanti malam gitu ya. Kemarin gue nggak expect kalau misalnya gold itu bakalan ngegas sampai harga sekarang gitu. Iya memang gue pernah bilang gitu. Tapi gue nggak expect kalau di 2100 itu bakal langsung ditembus dan digas naik gitu. Karena 2100 itu kemarin gue pikir all time high-nya gitu. Ya udah berhenti, habis itu market koreksi turun gitu. Ternyata kalau teman-teman perhatiin dia itu nggak koreksi, tapi dia ngebase ya. Dia ngebase dan diterusin naik breakout, lalu di sini dia ngebase lagi. Dia pause di 2120 dan ini di sekarang kita lihat kalau dia terus naik. Oke, untuk NFP nanti malam kira-kira gimana Om? Bisa nggak sih kita jualan gitu ya? Ya bisa aja kita jualan atau malah bisa kegulung gitu kalau kita jualan. Kayak kita baca candle aja ya untuk H1 gitu ya. Jadi kita marking aja ya teman-teman. Kita marking aja teman-teman zone yang bakalan kita pakai untuk kita trade nanti pas NFP. Jadi zone-nya kita itu ini ya, low hari ini bisa dibilang, kemudian high-nya hari ini.
high-nya itu hari ini ya, karena udah turun dia beberapa dua candle udah divalidasi bahwa ini high-nya dan ini low dari hari ini tadi pagi. Oke, kalau misalnya kita bicara ngebuy, baiknya di mana Om? Satu, gue sih expect dia bakalan turun ke area sini 216159 dan kita akan pasang sekitaran buy limit gitu ya. Gini, kita kasih spare dengan apa sih namanya? Dengan SL ditambah ini ya. Ini adalah targetnya, tapi ada TP1/1, jangan lupa. Karena beresiko ketika kita trade pas NFT mulai atau bergerak. Oke, nah untuk sell gimana Om kalau misalnya kita mau nge-sell? Oke, satu dulu, tar dulu ya, kita buy dulu. Kalau buy-nya lagi, kita ada beberapa zone, tapi zone potensial ini, kenapa Om pasang di situ? Sederhana karena gue tarik Fibo aja di sini, ya. Ya, di sini. Jadi ini zone-nya. Kalau teman-teman mau pasang dengan perbandingan 1/1,5, teman-teman bisa pasang di sini. Terus SL-nya itu di sini, gitu. TP-nya itu ya di high-nya dari all time high-nya gold. Ini untuk plan buy-nya. Ini di sini berapa rasionya? 1/1,5 kan? Tapi kalau mau agak pelit, kita geser nih ke sini gitu, di zone ini karena ada candle gitu. Ada zone di sini ya, imbalance-nya di sini. Jadi kemungkinan order block ini bakalan valid untuk di pick up sama market karena dua candle bullish ini dia nge-push, tapi kalau dilihat dari bentuk candlenya dia kan ada ekor, jadi ada market itu ada pengen turun, cuma power bullishnya atau buyer-buyernya masih kuat, jadi kemungkinan untuk ngepick zone ini lebih besar gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ekstrimnya gitu ya, kalau misalnya ekstrimnya bisa nggak sih Om di sini? Bisa gini. Jadi kita bisa pasang peluang buy itu satu lagi ada di sekitaran sini. Mungkin biar nggak tabrakan ya. Jadi ada zone lagi di sini. Ini ekstrim order blocknya di sini nih. Ini ekstrim order blocknya di sini. Ekstrim demandnya ya. Kalau ini pecah gitu ya, atau ini ditembus, berarti market gold itu koreksi. Koreksi untuk turun. Ya, validasi untuk turun. Dia akan retrace ke bawah terus gitu. Nah, target profitnya terserah mau sampai sini juga memungkinkan, tapi sih 1/2 udah cukup. Atau 1/1,5 udah cukup. Ini plan untuk nge-sell-nya, sorry, nge-buy-nya. Kalau untuk nge-sell-nya gimana Om? Nge-sell gue nggak berani sih ya. Tapi kalaupun nge-sell ya, kita ngambil dari sini sampai sini nih, drop-nya itu udah 50 pip sendiri gitu. Jadi ada cuannya gitu kalau misalnya mau ngambil sell-nya, tapi beresiko kan. Nah, ini kan zone buy-nya gitu ya. Kalau sell-nya ini di mana ya? Sell-nya ini ya di sini gitu. Sell-nya itu di zone ini gitu. Sell-nya ini di sini. Kenapa di sini Om? Ya kita nggak tahu nih. Gua nggak tahu ya. Gua pribadi gua nggak tahu. High-nya itu nanti di sebelah mana lagi gitu kan. Jadi ya ini yang jadi patokan. Kalau misalnya gold bakalan turun gitu ya setelah dia drop dari sini, dia ngedrop koreksi sedikit lagi satu candle lagi, dan dia nge-push ya di sini peluang nge-sell-nya tinggal dilihat dia breakout atau enggak kan gitu. Karena gua nggak tahu juga sih bisa dibilang gold itu masih mau bikin all time high lagi apa enggak gitu kan. Sulitnya di situ kan atau susahnya di situ. Kalau diproyeksiin gitu ya. Kalau seandainya kita proyeksiin gimana sih? Wah. Nah, kalau misalnya kita mau proyeksiin, kita munculin 1,272 sama 1618. Ya, kita bisa proyeksiin kalau misalnya all time high-nya gold mau diterusin naik, ada dua harga nih, 21.200, 2180 sama 2175. Ini adalah ekstrimnya untuk all time high-nya gold berikutnya. Itu asumsinya kalau zone ini atau harga sekarang ini di breakout 2171 ini. Jadi gua nggak berkeinginan untuk nge-sell gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tipis-tipis ya mungkin bisa lah ya. Resiko 20-30 pips gitu untuk dapatin 50 pips gitu. Itu boleh gitu. Kenapa enggak? Atau masih
masih bagus risk rewardnya. Oke, jadi planning buy-nya itu gue di sini. Ada dua harga di sekitaran 2162. Kemudian ekstrimnya, kalau misalnya dia nggak breakout gitu ke bawah, validasi. Jadi gerakan candlenya itu nanti validasinya maksudnya gini. Dia turun nih ke sini, ngezone, tapi dia balik lagi mental. Nah, di sini dia retrace, gue ngambil nih baru ngebuy. Planningnya gitu. Kalau yang planning yang pertama, kita itu ngambilnya ini retrace di sini, nggak sampai tembus zone ini, dia naik lagi sedikit, turun kita buy. Kurang lebih gitu polanya untuk gold. Sekarang kita cek nih, kalau misalnya kita bisa kecilin SL-nya gitu ya, zone-nya, candle mana yang kita marking? Ini jadi low-nya si gold untuk area demand-nya. Ini ada order block nih, sorry, ada imbalance, jadi zone-nya itu sebenarnya sampai sini. Nah, begini, untuk zone ekstrimnya kita coba cek. Oke, ini ekstrimnya. Jadi kita bisa kecilin potensinya. Ada dua kemungkinan di pick up atau enggak sama sekali. Jadi belum nyampe harganya balik. Kalau mau resikoin SL cukup lebar ya mending digedein gitu. Zone-nya itu sampai sini. Ini ekstrim order block yang kita ambil. Ya, kurang lebih itu aja untuk persiapan gold NFP nanti jam 20.30. Jangan lupa persiapan. Jangan buru-buru entry ya daripada kegulung. Oke, itu aja. Thank you.